Wabarakatuh, teman-teman. Nyambung ya, bersambung dari video sebelumnya. Kita ada di video kelanjutan dari minggu ke-14 yang sebelumnya. Ini kita ada di video yang kedua, kita ada di topik yang kedua. Topik yang kedua bahas apa sih? Topik yang kedua itu pembahasannya adalah daftar pustaka. Jadi kalau sebelumnya kita bahas catatan kaki itu apa dan bagaimana cara membuatnya dan kenapa harus ada catatan kaki di dalam karya ilmiah. Yang sekarang adalah di topik kedua ini kita fokus ke daftar pustaka. Teman-teman, daftar pustaka juga jadi salah satu bagian yang sangat-sangat penting dalam proses penulisan karya ilmiah. Karena dengan adanya daftar pustaka, ini akan jadi sebuah proofman, sebuah pembuktian kalau kita memang membuat sebuah karya ilmiah ini bukan sekedar copy paste, bukan sekedar niru-niru aja, bukan cuma plagiat-plagiat aja, tapi ada sumber-sumber yang juga kita gunakan. Oke. Jadi apa itu daftar pustaka, teman-teman? Daftar pustaka itu adalah daftar judul-judul buku, daftar judul-judul artikel, dan bahan penerbit lainnya yang bertalian dengan karangan yang sedang dikerjakan. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menulis sebuah karya ilmiah, atau ketika teman-teman simpelnya membuat sebuah karangan atau wacana, tapi ada kata-kata yang sebenarnya teman-teman itu ngambil dari sebuah buku gitu ya. Yang teman-teman itu ngambil dari sebuah artikel atau jurnal. Nah, itu ya teman-teman harus banget teman-teman menuliskan si daftar judul buku beserta pengarangnya di bagian daftar pustaka. Karena ketika teman-teman tidak menuliskan itu, maka teman-teman akan disebut sebagai seorang plagiarisme gitu ya, teman-teman. Jadi ketika nih teman-teman kan besok ada tugas nih untuk membuat sebuah karangan. Teman-teman disuruh membuat sebuah karangan. Nah, di dalam karangan itu teman-teman menjelaskan tentang pengertian dari artificial intelligence misalnya. Tapi teman-teman itu ngambil sebenarnya dari sebuah jurnal, tapi teman-teman cuma nulis aja, tidak menyertakan si daftar pustakanya, tidak menyertakan si sumbernya dari pengertian artificial intelligence ini. Maka teman-teman itu disebut sebagai sebuah plagiarisme. Jadi teman-teman tolong ketika teman-teman menuliskan apapun yang dari sumber lain, disampaikan sumbernya gitu ya. Jadi di daftar pustaka itu ada daftar-daftar judul, buku, artikel, dan juga misalnya sekarang sumber-sumber online yang lain gitu ya yang ada. Nah, kalau di buku di karya ilmiah itu biasanya daftar pustaka itu ada di bagian yang belakang gitu ya, di bagian akhir. Apa sih fungsi daftar pustaka itu? Fungsi daftar pustaka adalah untuk menunjukkan sumber tempat terdapatnya kutipan. Jadi jelas ini kita ngambilnya dari buku ini gitu ya. Sebagai pelengkap dari catatan kaki. Jadi teman-teman, catatan kaki itu masih kurang lengkap gitu ya. Nah, makanya lengkapi dengan daftar pustaka ini. Kenapa catatan kaki itu kurang lengkap gitu ya? Karena catatan kaki seperti yang disampaikan, catatan kaki itu kan spesies sedikit. Jadi biasanya hanya menjelaskan nama pengarangnya aja cuma satu. Tapi kalau di daftar pustaka itu nama pengarangnya itu kan lengkap, teman-teman ya. Nah, kemudian catatan kaki itu kan biasanya lebih banyak untuk memberikan keterangan gitu ya. Kalau sumber biasanya lebih fokus di bagian daftar pustaka. Nah, mungkin kemudian teman-teman bertanya, lalu apa bedanya daftar pustaka dengan catatan kaki? Jelas perbedaannya adalah yang pertama pada bagian letaknya. Kalau catatan kaki itu kan ada di bagian-bagian bawah per halaman, tapi kalau daftar pustaka ada khusus di belakang. Dan kalau di dalam daftar catatan kaki penulisan pengarangnya itu tidak dibalik, sedangkan di daftar pustaka penulisan pengarang yang membuat sumbernya itu dibalik. Itu teman-teman perbedaannya. Apa saja sih unsur dari daftar pustaka atau bagaimana sih sebenarnya cara membuat daftar pustaka? Nama pengarang digunakan dengan dibalik. Kemudian masukkan judul buku, kemudian data publikasi itu kapan si sumber itu terbit, dan kalau misalnya berbentuk jurnal maka dituliskan judulnya, halamannya, nomornya, karena kan sekarang banyak sekali ya kita mengambil dari
Banyak juga mengambil dari jurnal gitu ya. Nah, maka itu dijelaskan jurnalnya itu nomornya keberapa, jilid yang keberapa gitu ya, tahun berapa. Nah, kemudian itu aja ya yang harus dibuat dalam proses penulisan daftar pustaka gitu ya. Oh ya, data publikasi itu melengkapi di mana dia terbit. Nah, kemudian apa aja sih syaratnya untuk membuat sebuah daftar pustaka? Kalau daftar pustaka itu tidak menggunakan nomor, jadi lurus aja, nggak ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, kemudian bagaimana menyusunnya? Nah, maka menyusunnya itu alfabetis, jadi dimulai dari huruf A, B, C, D, sampai dengan terakhir ya, sampai Z. Itu ya, tapi diambil dari nama belakang, jangan lupa teman-teman. Kemudian gelar akademik itu tidak dicantumkan dalam sebuah daftar pustaka. Nah, kemudian bagaimana sih cara menyusun daftar pustaka ini? Ini misalnya dari satu pengarang tadi ya, sebenarnya penulisnya namanya adalah Miriam Budiarjo, tapi dibalik jadi Budiarjo Miriam. Judul bukunya adalah Dasar-Dasar Politik Jakarta, terbitan Gramedia Pustaka di tahun 1977. Ini kalau beberapa buku dari seorang pengarang. Nah, kan kalau pengarang kan apa namanya, para ahli kan nulis bukunya tuh banyak ya teman-teman ya. Misalnya ini si Joyce Caraf. Nih, Joyce Caraf ini beda-beda bukunya, ini bisa dikatakan dengan seperti ini, dengan tanda titik-titik seperti ini, atau ibit gitu ya kalau di catatan kaki. Nah, kalau dua pengarang maka tinggal menggunakan dan. Kalau lebih dari dua pengarang itu masih boleh dua dan, tapi kalau misalnya lebih dari dua biasanya at all gitu ya. Nah, kalau dari koran itu maka ada titik dua, koran atau artikel atau jurnal ya. Ini ada apostrof 2 di atas. Kemudian ini masih juga. Nah, kalau sebuah artikel, misalnya artikel nggak ada penulis tapi ada editornya, boleh ditambahkan dengan kata ed. Ya, nah ini jurnal, di sini ada nih apostrof 2, lihat di sini tahunnya, ada volume ke-1, jurnalnya nomor 2, halaman berapa dituliskan. Nah, ada juga buku yang nggak ada nama penulis tapi adanya nama lembaga, tetap dituliskan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, misalnya dituliskan sampai dengan selesai. Kalau dokumen resmi pemerintah, undang-undang, silahkan dituliskan juga. Nah, dari artikel. Nah, kalau dari artikel ini sama dengan, jadi teman-teman kalau dari artikel internet itu ditulis ya, siapa yang mempublish itu ya, yang menulis itu dengan apostrof, terus apa namanya, webnya, kemudian ditulis juga keterangan kapan kita mengaksesnya. Ya, ini kalau ini tanpa penulis, artikel dari koran tanpa penulis disebutkan merek korannya gitu ya. Ini dari terjemahan disebutkan juga. Nah, tesis skripsi juga bisa ya teman-teman, bisa dijadikan daftar pustaka dengan apostrof. Terus biasanya kalau saya diajarkan dengan skripsi yang tidak diterbitkan, maksudnya kan hanya ada di skripsi itu kan biasanya hanya ada di tempat itu saja. Ya. Ini, nah, teman-teman bukan biasanya, di dalam sebuah daftar pustaka itu, ini yang apa namanya, baris yang kedua itu lebih menjorok ya. Ya, teman-teman ya. Ini side note tuh, maksudnya kalau yang sama aja seperti yang tadi. Ya. Oke, itu teman-teman. Jadi yang penting adalah nama pengarang dibalik gitu ya. Nama pengarang yang dibalik, kemudian judul buku, tahun dan di mana buku itu terbit, tahunnya beserta di mana buku itu terbit ya, sebentar. Ini ya, tahunnya itu apa, tahun, kemudian penerbitannya seperti apa, itu yang daftar pustaka. Nah, kalau di dalam jurnal maka ada apostrof di atas ya, jurnal, artikel. Jangan lupa kalau jurnal, kapan jurnal itu terbit, keberapa, halamannya juga disertakan ya. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya. Kita ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang ada di Smart Learning dan juga tugas mandirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.